Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, program studi akuntansi semester 3, Universitas PGRI Ungkusendo Nganjuk, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Anggota kelompok terdiri dari 1. Leo Bagas Permana, 2. Yurika Aprilia Astuti, 3. Dian Ayu Ratnasari, 4. Kiki Andriani. Materi pembelajaran 1. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 2. Fungsi dan peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 3. Dinamika interaksi sosial. 4. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Tujuan pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menganalisis hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 2. Mahasiswa mampu merinci kepentingannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 3. Mahasiswa mampu mengemukakan perannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 4. Mahasiswa mampu menunjukkan interaksi yang terjadi dalam masyarakat. 5. Mahasiswa mampu mencari jalan keluar atas dilema kepentingan diri dan kepentingan masyarakat. Karakter yang dikembangkan 1. Religius, yaitu menerima kekuasaan Tuhan yang menciptakan manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. 2. Toleransi, yaitu menghargai kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Artinya, manusia tidak terlalu mementingkan diri sendiri sehingga mengabaikan kepentingan orang lain. 3. Tanggung jawab, yaitu memahami peran sebagai manusia, baik dilihat dari sisi manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, dan mampu mempertanggungjawabkan peran yang dilaksanakan. 4. Kreatif, yaitu melakukan terobosan baru dalam mengatasi dilema antara kepentingan diri dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, materi pembelajaran kita mulai dari A. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Unsur-unsur yang terdapat dalam hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial terdiri dari 1. Susunan kodrat manusia yang terdiri atas raga dan jiwa. 2. Sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. 3. Kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan. Artinya, hakikat manusia berdasarkan sifat-sifat kodrati yang melekat pada dirinya yang telah ada sejak manusia itu diciptakan. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum, yaitu tak terbagi. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifikasi dalam dirinya. Sebagai makhluk individu, setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, tak ada yang sama persis. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir atau merupakan faktor keturunan. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga akan memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor fenotip, karakteristik yang khas dari seorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Manusia pada dasarnya adalah individu yang bebas dan merdeka, yaitu paham individualisme yang menekankan pada kekhususan, martabat, hak, dan kebebasan orang perorangan yang tidak terkait dengan masyarakat ataupun negara. Akan tetapi, individualisme jika terlalu digunakan maka akan melahirkan paham egoisme yang hanya mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain.
Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu tidak mampu hidup sendiri, tetapi senantiasa bersama dan bergantung pada menurut kodratnya. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk lain bermasyarakat yang membutuhkan perkembangan. Artinya dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena alasan bahwa pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Menurut Herimanto dan Wirarno, faktor yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat antara lain adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, A. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. B. Hasrat untuk membela diri. C. Hasrat untuk mengadakan keturunan. Selain itu, manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan berikut, yaitu manusia tunduk pada aturan atau norma sosial yang hidup dan berlaku dalam bermasyarakat, baik tunduk secara sukarela ataupun karena terpaksa. B. Perilaku manusia mengharapkan satu penilaian dari orang lain. Penilaian dari orang lain ini akan menimbulkan rasa senang bagi manusia yang bersangkutan. C. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. D. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Naluri atau insting untuk hidup bermasyarakat, makhluk sosial, ini sudah ada sejak manusia dilahirkan. Dengan demikian, sejak manusia dilahirkan, ia memiliki dua keinginan pokok, yaitu A. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia sekelilingnya. B. Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan sekelilingnya. 3. Pentingnya sosialisasi bagi manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia sangat membutuhkan orang lain, proses sosialisasi, sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Proses sosialisasi akan membuka berbagai macam cakrawala pengetahuan yang besar bagi setiap individu. Individu bisa menjadi manusia yang beradab dengan bersosialisasi. Individu bisa menggunakan bahasa dalam berbicara karena proses sosialisasi. Individu akan menerima berbagai pengetahuan karena proses sosialisasi, dan proses sosialisasi diperoleh oleh individu dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial. B. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dianugerahi hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Ia memiliki visi dan misi yang sebenarnya harus dikerjakan baik dalam kehidupan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, maupun negara. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial memiliki peranan yang penting, di antaranya menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan antar sesama manusia, serta menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. 1. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut. A. Mewujudkan harkat dan martabat yang mulia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki harkat dan martabat yang mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Harkat dan martabat yang mulia ini harus diakui dan dihargai oleh satu manusia terhadap manusia lainnya. Jika harkat dan martabat ini diabaikan, maka dampaknya akan terjadi pelanggaran atas hak. B. Mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat mulia, manusia menuntut pengakuan akan adanya hak asasi dalam dirinya, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkarya, hak untuk mengembangkan diri, dan hak asasi lainnya. Hak asasi ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, bahkan dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara, pemerintah, dan lembaga-lembaganya mutlak menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. Manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menindas haknya sebagai manusia. C. Merealisasikan segenap potensi dirinya untuk kesejahteraan hidup. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali bakat atau potensi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Potensi ini
terus digali, diasah, dikembangkan, dan diaplikasikan. Dengan potensi inilah, manusia mampu mendapatkan kesejahteraan hidup yang pada akhirnya akan menciptakan kebahagiaan pada dirinya sendiri. D. Menuntut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi, serta memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk terus belajar. Dengan melakukan peranan di atas, maka kehidupan manusia sebagai makhluk individu akan terjamin. Manusia akan memperoleh penghormatan akan harkat dan martabatnya. Manusia akan memperoleh haknya, manusia juga akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan kebahagiaan hidupnya. Di sisi lain, dalam melakukan perannya tersebut, terkadang manusia mampu bertindak negatif, antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Individu cenderung memiliki sifat individualistik sehingga egois, sehingga memunculkan konsep homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, di mana manusia akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan dengan cara menindas manusia lainnya. 2. Peranan manusia sebagai makhluk sosial. A. Melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari manusia lain. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan berinteraksi dengan sesama manusia. B. Menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial. Dalam kehidupan berkelompok, jika manusia tidak mampu berbuat adil dan menjaga harkat serta martabat manusia lainnya, akan tercipta ketidakteraturan. Kehidupan masyarakat menjadi tidak tertib, seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan merugikan manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat, manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. 1. Norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah agar dipatuhi dan menjauhi larangannya. Norma agama ada dalam ajaran-ajaran agama yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran bagi umat Islam, Injil bagi umat Kristiani, dan lain sebagainya. Contoh, tidak boleh berzina, minum minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. 2. Norma kesusilaan atau moral. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Contoh, seorang anak harus berbakti pada kedua orang tuanya. 3. Norma kesopanan atau adat. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Belum tentu atau bahkan mungkin tidak akan berlaku pada lingkungan masyarakat yang lain. Contoh, orang muda harus hormat pada orang yang lebih tua, di mana orang yang lebih muda tidak boleh memanggil dengan sebutan nama saja pada orang yang lebih tua. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat masyarakat atau negara secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksakan, berisi perintah dan larangan, bersifat tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas, serta mengikat semua orang. Contoh, tidak boleh mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. C. Mengupayakan terlaksananya kewajiban. Jika dalam dimensi individu muncul hak-hak dasar manusia sebagai manusia yang bebas, maka dalam dimensi sosial muncul kewajiban manusia sebagai dasar untuk menghargai hak orang lain serta menaati norma yang berlaku dalam masyarakat. Manusia memang memiliki hak sebagai makhluk individu yang harus dilaksanakan dan diperoleh oleh manusia yang bersangkutan. Akan tetapi, hak manusia dibatasi oleh kewajiban yang juga harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak bisa menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Sebaliknya, manusia juga tidak boleh melulu memberikan dan melakukan kewajiban serta mengabaikan haknya. C. Dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika
jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses interaksi sosial itu sendiri tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Interaksi sosial adalah sebagai berikut. Gilin and Gilin pada tahun 1942. Yang pertama, asosiatif, yaitu proses interaksi yang mengarah kepada persatuan yang meliputi akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian di mana orang-orang atau kelompok-kelompok yang sedang bertentangan bersepakat untuk menyudahi pertengkaran tersebut atau setuju untuk mencegah pertentangan yang berlarut-larut dengan melakukan interaksi damai dan bersifat sementara maupun bersifat kekal. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama ialah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang bekerja sama atau saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang misalnya gotong royong membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan antar dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru serta melangkah kebudayaan lama atau kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Asimilasi kebudayaan perpaduan antar dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru akan tetapi tidak menghilangkan kebudayaan lama. Ciri interaksi sosial ada berbagai berikut. Loomis and Diers pada tahun 1976. Yang pertama, pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi melalui kontak sosial tidak hanya lewat satuan badan tetapi juga bisa lewat pembicaraan melalui telepon, surat, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan lepas dari lama atau tidak tujuan tersebut dengan deskripsi pelaku. Yang keempat, adanya dimensi waktu yang menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Berdasarkan ciri di mana bahwa salah satu syarat terjadinya sebuah integrasi sosial adalah adanya kontak sosial, kontak dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Dalam pentingnya sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik sebab orang melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon. Yang kedua, komunikasi. Masalah proses pemberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak, nida atau sikap. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Contoh, melambaikan tangan untuk memberhentikan. Berdasarkan ini dapat dinyatakan bahwa interaksi sosial mengalami dinamika tidak tetap, yang artinya manusia tidak bisa hanya melakukan interaksi sosial yang itu ke itu saja atau menonton. Interaksi yang dilakukan manusia pasti mengalami dinamika perubahan sesuai dengan bentuk interaksi yang dilakukan, perilaku dari interaksi sosial itu, serta situasi yang tidak pernah tetap, yang artinya dinamika interaksi sosial itu terjadi karena interaksi sosial tidak hanya melibatkan individu dengan individu saja, akan tetapi juga akan melibatkan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial tidak juga dilakukan dalam bentuk itu saja, akan tetapi berubah ke bentuk lainnya. Dengan dinamika disimpulkan bahwa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial selalu mengalami dinamika dan sangat beragam. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pandangan
individualisme melahirkan ideologi liberalisme, yaitu sesuai ideologi yang berdasarkan pada pengalaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah hal yang penting utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan kepikiran bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah agama. Ideologi liberalisme megem, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, menjamin hak milik perseorangan. Yang kedua, meningkatkan diri sendiri atau kepentingan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan kebebasan penuh pada individu. Yang keempat, yang terakhir, persaingan bebas untuk mencapai kepentingan masing-masing. Asosialisme merupakan salah satu pandangan yang dapat berpendapat bahwa kepentingan masyarakat yang harus ditimbulkan, yang artinya sosialisme mementingkan masyarakat secara keseluruhan. Kedudukan individu hanyalah sebagai objek dari masyarakat. Hak individu hilang karena individu terikat pada komitmen satu kelompok. Hak individu harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat luas. Jika kembalikan pada pertanyaan dasar sebelumnya, bahwa ketika dihadapkan pada pilihan manakah yang kita utamakan, apakah kepentingan individu atau kepentingan masyarakat, ya tentunya kita mudah untuk menjawabnya. Di satu sisi, hak dapat diperoleh dengan melaksanakan kepentingan individu harus ditetapkan, sementara kewajiban dengan melaksanakan kepentingan masyarakat juga harus dilakukan. Jawab yang paling mungkin untuk ditemukan adalah dengan melihat kepentingannya mana yang paling mendesak, urgent untuk dilakukan, kepentingannya mana yang dapat ditinggalkan untuk sementara. Jika kepentingan individu tidak ditinggalkan, maka lakukan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, jika kepentingan masyarakat dapat ditinggalkan, maka melakukan kepentingan individu. Sebagai contoh, dalam sebuah kelompok masyarakat akan diadakan kegiatan gotong royong bersama, membersihkan lingkungan perumahan untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Di saat yang bersamaan, anak salah seorang anggota masyarakat sakit keras. Ia dapat mengabaikan gotong royong dengan cara membawa anaknya ke rumah sakit untuk berobat karena alasannya yang sangat mendesak. Warga masyarakat pun akan memaklumi. Artinya, pentingnya masyarakat dapat kesemimpingan untuk memilih kepentingan individu. Contoh, sebaiknya jika sebuah kelompok masyarakat akan mengadakan kegiatan gotong royong, bersama, membersihkan lingkungan perumahan untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Di saat yang bersamaan, seorang ayah sudah berjanji pada anggota keluarga untuk berjalan-jalan. Ia dapat mengabaikan pergi jalan-jalan untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong, karena pergi jalan-jalan bisa dilakukan kapan saja. Anggota kelurahan dapat memaklumi, yang artinya kepentingan individu dapat dikesampingkan untuk melakukan kepentingannya masyarakat. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami dengan tema manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Terima kasih.